Halo semuanya, gue Cedric. Hari ini gue mau bahas tentang soal matematika di halaman 140 kalau gak salah, dari buku Matematika kelas 10 Kurikulum Merdeka dari penerbit Erlangga. Jadi ini di nomor 3 kita ada soal A sampai E. Jadi gue akan bahas semuanya berdasarkan identitas-identitas trigonometri. Jadi supaya kalian semua ngerti cara ngerjainnya. Oke, kita tulis dulu. Kita tulis ulang dulu soalnya yang A. 1 tambah sin A tambah cos A kuadrat. Kita harus buktikan bahwa dia sama dengan 2 dalam kurung 1 tambah sin A 1 tambah cos A. Oke. Dia kalau dia ada kuadrat gini, kita bisa lebarin dia jadi kita tulis aja 2 kali. Habis itu kita bisa kali pelangi. Kita kerjain ya. Kita kerjain ruas kirinya. Ruas kiri. Oke. 1 tambah sin A. Maaf. Sin A tambah cos A. Kita tulis 2 kali karena dia kuadrat. Nah, seperti itu. Kita bisa kali pelangi. Cara kali pelangi itu kita bisa kali ini ke semuanya yang di kanan. Habis itu kali yang kedua ini ke semuanya yang ada di kanan. Habis itu kita kali yang ini ke semuanya yang ada di kanan. Oke, jadi pertama kita kali, nih saya tulis di sini ya. Kita kali ini dulu. Kita kali 1 kali 1. 1 kali sin A, 1 kali cos A. Jadi seperti ini. 1 kali 1, 1. Tambah 1 kali sin A itu sin A. Ditambah 1 kali cos A itu cos A. Habis itu kita kali yang kedua. Ini kita kali dengan semuanya yang ada di sini. Jadi sin A kali 1 itu sin A. Sin A kali sin A itu sin kuadrat A. Habis itu sin A kali cos A itu sin A cos A. Tambah sin A cos A. Lanjut. Yang terakhir ini yang ketiga. Yang ketiga ini kita kali ke semuanya yang di sini. Oke, jadi kita tambah cos A. Tambah cos A kali sin A itu cos A sin A. Atau kita bisa tulis sin A cos A aja deh biar gampang ya. Sin A cos A. Ditambah cos A kali cos A itu cos kuadrat A. Aduh gak muat. Sini deh. Nah, cos kuadrat A. Kita bisa tambah-tambahin aja. Ini sin A. Sin A-nya ada 2 kali. Jadi kita bisa tulis 2 sin A. Oh, ini tambah 1 ya, jangan lupa. Terus cos A-nya ada 2 kali juga. Jadi tambah 2 cos A. Terus ini ada sin A cos A 2 kali. Jadi 2 sin A cos A. Terus ada sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Nah, berdasarkan sifatnya sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu adalah 1. Jadi kita bisa tulis 1 ditambah 1 tambah 2 sin A tambah 2 cos A ditambah 2 sin A cos A. Oke, jadi tadi ini kita ubah ke 1. Habis itu ini tambahin dulu ya, jadi 2 tambah 2 sin A tambah 2 cos A ditambah 2 sin A cos A. Nah, kita bisa lihat nih. Kita ganti warna dulu. Kita bisa lihat dia ada 2 tambah 2 tambah 2 gitu. Jadi kita bisa keluarin 2-nya. Caranya gini. 2 dalam kurung 1 tambah sin A tambah cos A tambah sin A cos A. Nah, bener ya. Soalnya kalau kita jabarin
Ini kali ini sama dengan 2. Ini kali ini sama dengan 2 sin A. Ini kali ini sama dengan 2 cos A. Ini kali ini sama dengan 2 sin A cos A. Jadi kita bisa keluarin kayak gini. Habis itu kita sudah mendekati apa yang mau kita buktikan ya kan. 2. Ini udah ketemu sebenarnya. Udah kelihatan bahwa ini sama dengan ini. Jadi kita langsung aja dibikin kayak gini. 2, 1 tambah sin A, 1 tambah cos A. Karena kalau ini kita kali pelangi seperti ini, hasilnya akan sama seperti ini. Artinya kita sudah ketemu, terbukti. Seperti itu nomor yang A. Boleh silakan dilihat dulu sebentar. Kita lanjut ke B. Ini boleh saya hapus ya biar kita nggak terlalu panjang. Oh nggak, pindahin aja, pindahin. Oke, kita pindahin. Kok gitu? Astaga. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita ke B. Lanjut yang B. Kita tulis ulang dulu soalnya ya. 1 min sin theta per cos theta tambah cos theta per 1 min sin theta. Harus kita buktikan bahwa ia sama dengan 2 sec theta. Nah, yang pertama kita harus kali silang dulu ya. Jadi kalau maksudnya samain penyebut. Jadi kalau kita mau nyamain penyebut ini, ada caranya. Seperti ini. Misalkan kita punya A per B tambah B per A. Mau samain penyebutnya nih. Gimana caranya? Gampang. Pertama, ini kali ini. Jadi A kali A kuadrat. Ditambah ini kali ini, B kuadrat. Per ini kali ini. Ini kali ini tuh. B kali A. Jadi A, B. Samakan penyebutnya. Gitu. Jadi itu cara yang kita pakai buat di sini. Jadi tinggal kita kali silang dulu kayak gini. Kita kerjakan luas kirinya ya. 1 min sin theta dikali nih 1 min sin theta, kita kali dengan 1 min sin theta. 1 min sin theta ditambah cos kali cos. Jadi cos kuadrat, langsung aja ya. Cos kuadrat theta per ini kali ini. Cos theta kita kali 1 min sin theta. Seperti itu. Habis itu tinggal kita jabarin aja, kita kali silang ya. Kita kali pelangi, ini kali ini kali ini, gitu. Pertama, 1 kali 1 adalah 1. 1 kali min sin theta adalah min sin theta. Habis itu min sin theta kali 1 adalah min sin theta. Habis itu min sin theta kali min sin theta adalah plus sin kuadrat theta. Karena min kali min plus ya. Ditambah cos kuadrat theta per ini kita kali juga cos theta kali 1 dikurang
kita langsung aja ya. Cos theta dikurang cos theta kali min sin theta, jadi dikurang ya. Jadi udah bener ini. Jadi cos theta sin theta. Tapi kalau ininya tambah, ini ditambah gitu. Jadi perhatikan juga tanda ya. Sebelum apa yang mau dikali, perhatikan tanda di sebelumnya. Kalau misalkan itu minus, nanti kalian dikurang bukan ditambah, hati-hati. Jadi seperti itu ya. Cos kali 1 cos dikali min sin theta, min cos theta sin theta gitu. Habis itu kita tambahin dulu aja ya. Yang di atasnya nih bisa kita lihat min sin theta ini adalah min 2 sin theta. Karena ini min 1 kurang 1 ya min 2 gitu. Terus ini sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta berdasarkan sifatnya adalah sama dengan 1. Jadi kita bisa langsung tulis seperti ini. 1 dikurang 2 sin theta ditambah 1. Ya. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Per cos theta kurang cos theta sin theta. Nah, seperti itu. Habis itu kita tambahkan aja duanya, ini langsung aja kita tambahin ya. 1 tambah 1 ini 2. Jadi kita langsung tulis aja 2 biar enggak terlalu panjang. 2. Seperti itu. Habis itu ini bisa kita keluarin. Yang di atas ini kan kita bisa lihat nih ada 2, ada 2. Bisa kita keluarin nih. Jadi 2 dalam kurung 1 kurang sin theta. Seperti yang nomor 1 tadi ya. Dikeluarin kalau ada yang sama. Biar bisa dicoret atas dan bawahnya. Seperti ini kan kalau 2 kali 1 kan 2. 2 kali min sin theta, min 2 sin theta. Jadi udah bener. Sekarang bawahnya penyebutnya. Per ini yang ada di antara 2 ini ada cosnya. Cos dikurang cos gitu. Bisa kita keluarin nih cosnya. Habis itu jadi kayak gini. Cos theta dalam kurung 1 dikurang sin theta. Ya kan, betul. Karena kalau cos kali 1 itu cos. Dan cos kali min sin theta adalah min cos theta sin theta. Nah, sekarang di atas dan bawah sudah ada yang sama nih. Kalau ada yang sama di antara pembilang dan penyebutnya, bisa kita coret. Kalau di pembagian ya, bisa kita coret. Sama dengan 2 per cos theta. Aduh, mentok. Ke kanan ya, ke kanan. Soalnya mentok kalau ke bawah. Nah, ini kita pelajari bahwa 1 per cos theta itu sama dengan sec theta. Ya kan? 1 per cos sama dengan sec theta. Jadi, bisa kita tulis seperti ini. Ini kan 2 kali 1 per cos theta ya. Ya kan? Jadi, 1 per cos itu adalah sec. Jadi, ini bisa kita tulis sama dengan 2 sec theta. Terbukti ya. Terbukti. Tuh, terbukti. Oke, kita pindahin ya ke bawah. Kita lanjut ke yang C. Mohon maaf ya kalau saya agak belibet, soalnya saya baru pertama kali ngajarin orang. Jadi agak kaku gitu. Aduh. Kita ke bawah aja deh, nggak apa-apa ya. Kita tulis ulang dulu soalnya tapi. C, oke. Kalau di sini C ada cosec alfa kurang sin alfa dikali sec alfa kurang cos alfa. Kita harus buktikan bahwa dia sama dengan cos alfa sin alfa. Oke, udah sesuai kan ya? Cosec alfa, cosec A. Oh, dia A bukan alfa.
sin alfa sek cos alfa cos alfa. Oke. Mohon maaf ini A ya, bukan alfa. Cosek alfa dikurang sin alfa. Sek A kurang cos A sin A. Seperti itu ya. Udah bener kan? Ya. Jadi kita mulai kerjain ya ruas kirinya. Ini pertama, karena ini hasil pembuktiannya dia ada cos sama sin, berarti kita harus ubah yang ini ke dalam bentuk sin atau cos. Nah, seperti ini caranya. Cosek A itu kita ketahui bahwa cosek itu sama dengan cosek A sama dengan 1 min sin, ya kan? Cosek itu adalah 1 sama dengan 1 per sin. Jadi kita bisa tulis 1 per sin A dikurang sin A. Sek A itu sama dengan 1 per cos. Jadi 1 per cos A kurang cos A. Jadi kalian harus pelajari dulu sifat-sifatnya ya. Kalau bisa dihafalin gitu. Jadi biar gampang kalau ngerjainnya. Yang penting sudah ngerti dasarnya dulu. Terus kita samain penyebutnya nih. Kayak yang aku bilang tadi caranya. Jadi ini kali ini dikurang ini. Nah, ini kan per 1 ya. Kita anggap aja ini 1 per 1. Jadi bisa ini kali ini dikurang ini kali ini. Lalu bawahnya adalah ini kali ini gitu. Jadi ini kita tulis saja per 1 ya. Kita bayangin aja ada 1 di situ biar gampang. Jadi 1 kali 1 adalah 1 dikurang sin kuadrat A. Yaitu dari sin kali sin ini. Per sin A. Itu dari sin A kali 1. Nah, saya nggak perlu ulang lagi ya. Jadi yang ini sama juga konsepnya. Yang ini tinggal disamain penyebut aja. Seperti itu ya. Oke, lalu ini selanjutnya kita bisa ubah ya. Kita tahu bahwa sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi kalau ini ada 1 min sin kuadrat A, 1 min kuadrat A, ini bisa kita aljabarkan jadi seperti ini. Sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A, atau cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah, ini menghasilkan ini ya. Jadi 1 min sin kuadrat A itu adalah cos kuadrat A per sin A. Ini semua hanya tentang sifat ya. Jadi kalau kalian bingung ini kenapa, harus tahu sifatnya gitu. Terus ini sin kuadrat A per cos A. Karena ini perkalian bisa kita coret yang bawah dengan pangkatnya. Ini pangkat ini kita bisa coret dengan sin ini. Lalu cos pangkat yang di atas ini bisa kita coret dengan ini. Lalu kita dapatkan cos A kali sin A, ya kan? Kita hanya tersisa ini dan ini, tapi udah gak ada pangkatnya. Jadi seperti ini. Sudah deh terbukti ya, terbukti. Oke. Di situ kita lanjut ya yang ke D. Saya hapus aja yang A ya. Nggak usah deh, pindah aja ke belakang. Saya tulis ulang ya soalnya. D. Ada apa dia? A. Oh, A juga. Jadi, tan kuadrat A
tambah cos kuadrat A per sin A tambah sek A sama dengan sek A min sin A. Seperti itu. Kita mulai kerjain ruas kirinya ya. Karena hasilnya ada sek, kita ubah tan ini menjadi sek. Karena sesuai sifatnya tan kuadrat A kok gini, tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sek. Jadi kita bisa ubah ya, dia menjadi tan kuadrat A itu sama dengan sek min 1. Seperti itu. Maaf, sek kuadrat. Jadi tan ini bisa kita ubah jadi sek min 1 seperti ini. Ditambah cos kuadrat A per sin A ditambah sek A. Seperti itu. Lanjut. Cos ini juga bisa kita ubah berdasarkan sifat yang tadi ya, yang udah saya kasih tahu bahwa sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi cos kuadrat A adalah 1 dikurang sin kuadrat A. Gitu. Jadi sek kuadrat A min 1 ditambah 1 min cos sin kuadrat A per sin A tambah cos sek A. Oke. Ini min 1 tambah 1 0 ya. Jadi kita anggap aja ini coret. Kita coret aja. Coret. Kita menyisakan sek kuadrat A dikurang sin kuadrat A per sin A tambah sek A. Seperti itu. Lalu biar kita bisa ada yang bisa dicoret ya, biar nggak mentok sampai sini. Kalian semua pasti udah tahu ada sifat bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B A min B. Nah, ini bisa kita ubah seperti itu berdasarkan sifat yang ini ya. Kita anggap A-nya itu adalah sek dan B-nya adalah sin. Lalu kita peroleh seperti ini. Sek A plus sin A sek A min sin A per sin A plus sek A. Ya kan? Nah, habis itu kita melihat ada yang sama. Sek A tambah sin A tambah sek A. Ini sama ya. Jangan terkecoh karena ini kebalik aja. Tapi kalau ini tambah, ini sama. Ya kan? Kayak 1 tambah 2 dan 2 tambah 1. Sama kan hasilnya? Ya gitu. Jadi ini sama. Bisa kita coret ya. Kalau pembilang dan penyebut atau pembagian itu bisa dicoret. Kita menyisakan sek A kurang sin A. Kayaknya udah terbukti ya. Oh iya udah terbukti. Intinya kalau identitas trigonometri itu kita cuma harus membuktikan dengan cara ruas kiri ini untuk menjadi ruas kanan ini. Jadi kita perlu pemahaman tinggi tentang aljabar dan tentang sifat-sifat dan identitas trigonometri gitu. Memang agak susah, cuman kalau kita sering-sering latihan soal nanti kita juga tahu gimana cara mengolah suatu soal dan menjabarkannya gitu.
Kita lanjut ya yang ke E ya. Kita lihat dulu soalnya. 1 min tan theta per 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Oke. Kita salin ulang soalnya ya. 1 min tan kuadrat theta per 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta. Baik, kita kerjain yang kiri dulu. Jadi karena hasilnya cos dan sin, kita ubah tan ini jadi sin per cos ya, karena kita tahu bahwa ada sifat yaitu tan sama dengan sin per cos. Oke, jadi kita bisa ubah jadi seperti ini. 1 min sin kuadrat per cos kuadrat. Kalau tan kan sama dengan sin per cos. Kalau tan kuadrat dia jadi sin kuadrat per cos kuadrat, sama aja ya. Sin kuadrat theta, ini theta per 1 tambah sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Abis itu kita tinggal samain penyebutnya ya. Jadi seperti yang udah saya ajarin ya, yang udah gue ajarin tinggal dikali aja. Jadi ini kali ini dikurang ini kali ini per ini kali ini. Ini kan 1 per 1 ya, ini 1 per 1 gitu. Jadi abain aja gitu. Jadi cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta per cos kuadrat theta per gede ya, per ini cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Oke. Ini kalau kayak gini sebenarnya bisa kita langsung coret gini, karena ini ada per ini di bawah dan ini juga di bawahnya di bawah gitu. Jadi tapi kalau kalian bingung, kita bikin aja kayak gini ya. Dan oh iya, ini sama dengan 1 ya kan, berdasarkan sifatnya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta adalah 1. Jadi kita bisa langsung ini anggap ini adalah 1 seperti itu. Jadi kita bisa langsung tulis seperti ini, cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta per cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta per 1. Kalau dikali dia jadi kebalikan ya gitu. Nah ini karena ada di atas dan di bawah, karena ini per kali, karena ini maksudnya pembagian ya. Jadi bisa kita langsung coret nih atas dan bawah seperti itu. Menyisakan kita cos kuadrat theta min sin kuadrat theta per 1. Yang gak usah ditulis ya, karena per 1 ya kayak gitu. Jadi udah terbukti deh. Tuh, terbukti. Ya udah selesai. Ini saya kasih kesimpulannya dulu ya. Ya sekian latihan soal hari ini. Semoga membantu bagi kalian yang lagi belajar identitas trigonometri menggunakan buku ini, ataupun enggak ya, karena ini soalnya juga lumayan bagus buat melatih kita dalam menjabarkan soal. Mohon maaf kalau agak membingungkan. Kalau membingungkan boleh ditanya di komen, nanti akan gue jawab. Sekian, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.